Tetapi peperangan, baik peperangan fisik maupun peperangan rohani, membutuhkan kesempurnaan pengabdian dan konsentrasi total kepada tugas yang ada di pundak mereka. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-39 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Umat di bawah otoritas. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 5-13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5-13. Sobat setia yang terkasih, di dalam kitab Matius, kita membaca tentang kesembuhan hamba perwira di Kapernaum, di mana Yesus sangat memuji iman perwira itu, menyebut imannya lebih besar dari yang pernah ia temukan di Israel. Ini bukan satu-satunya saat kita membaca tentang personel militer yang disajikan di dalam terang yang menguntungkan yang pernah dicatat di dalam firman Tuhan. Ada beberapa contoh tentara di dalam Alkitab yang luar biasa di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Dalam teks ini kita menemukan mengapa teladan iman dan pelayanan tentara seringkali begitu terkenal. Sebelum kita memperhatikan mengapa, mari kita tinjau beberapa contoh terlebih dahulu. Yang pertama, beberapa perwira ataupun tentara terkenal di dalam Alkitab, yakni Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini adalah perwira yang menonjol. Bahkan kalau kita perhatikan, Yosua ini adalah jenderal yang memimpin peperangan. Kedua orang ini adalah perwira yang sangat menonjol yang pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama. Mereka mencoba membujuk Israel untuk percaya kepada Tuhan dan mereka diancam akan dibunuh. Itu pernah terdapat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 10. Pada akhirnya mereka
adalah satu-satunya orang yang berusia di atas 21 tahun pada saat meninggalkan Mesir yang dapat memasuki tanah perjanjian. Bisa kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai 32. Kaleb sangat dipuji oleh Yesus, oleh Tuhan, pada saat dia berdiri teguh untuk Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini adalah janji firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 24. Pada saat dia menerima tanah yang dijanjikan kepadanya, bisa dibaca di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Hal ini berulang kali ditekankan bahwa Kaleb sepenuhnya mengikuti Tuhan Allah Israel. Lalu, Jenderal Yosua juga adalah orang yang luar biasa. Di dalam pidato perpisahannya pada usia 110 tahun, dia mengambil pendiriannya pada Tuhan. Bisa kita baca di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Pengaruhnya atas keluarganya cukup besar sehingga dia tahu bagaimana mereka akan memilih. Karena dikatakan, kalau ada orang Israel yang hendak mengikuti ilah lain, silakan ikut. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah janji ataupun pendirian dari Yosua. Lalu, tokoh yang ketiga di dalam perjanjian baru, kalau tadi dua tokoh dari perjanjian lama, sekarang tokoh yang ketiga dari perjanjian baru adalah Kornelius. Pertobatan seorang perwira bangsa non-Yahudi. Kita melihat kesalehannya diingat oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 6. Ketika dia menanggapi penglihatannya, visinya, dia segera memanggil Rasul Petrus untuk datang ke rumahnya, melayani mereka seisi keluarga. Kisah Para Rasul 10 ayat 7 sampai 8. Dia mempersiapkan pertemuan dengan Petrus sambil mengumpulkan kerabat dan teman dekatnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Kornelius siap mendengar apapun yang Petrus katakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Kornelius dan keluarganya taat seperti yang tersirat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Maka Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Kristus Yesus. Kemudian tokoh yang keempat di dalam perjanjian baru juga adalah kepala penjara di Filipi yang bertobat. Dia adalah seorang sipir ataupun seorang perwira Eropa pertama yang bertobat. Seperti Kornelius, pertobatan kepala penjara Filipi ini juga adalah pertobatan yang terjadi secara langsung begitu melihat satu peristiwa, yakni ketika Silas dan Paulus memuji Tuhan, kemudian pintu-pintu di penjara terbuka sehingga dia melihat keajaiban yang luar biasa. Dia hendak bunuh diri, tetapi Paulus mencegahnya dan memberitakan Injil kepadanya, dan dia dipercaya. Dan kemudian dia menjadi percaya, dan kemudian dia juga beserta seisi keluarganya menjadi percaya ketika mereka percaya kepada Injil. Keempat contoh Alkitab ini mengingatkan kita pada orang-orang militer yang pernah kita kenal, karena di sekeliling kita pasti kita mempunyai kerabat ataupun teman dari kalangan militer. Perwira dengan dedikasi serupa kepada Tuhan dan sukses di dalam memengaruhi keluarga mereka untuk mengikuti mereka di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Apakah ini kebetulan? Pasti tidak. Apa yang kita lihat adalah sikap tertentu terhadap otoritas yang ditemukan di dalam teks kita. Matius 8 ayat 8 sampai 9. Pertimbangkan apa yang terlibat dengan menjadi yang kedua, umat di bawah otoritas. Dunia militer mengajarkan pentingnya otoritas. Tanpa garis otoritas yang dihormati, kekacauan akan terjadi.
Tidak mungkin bagi sekelompok besar individu untuk berfungsi secara efisien tanpa rantai komando yang dihormati. Kekuatan yang bersatu dan terkoordinasi itu akan terjadi dengan sendirinya. Prajurit diajar untuk segera tunduk kepada otoritas di atasnya. Penundaan untuk taat bisa menjadi bencana di medan peperangan, di mana kecepatan bisa berarti perbedaan antara hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Bisa mempertanyakan otoritas, menolak perintah dengan mudah mengakibatkan kematian sendiri dan rekan-rekan mereka. Jadi, militer mengajarkan keduanya, bagaimana tunduk kepada otoritas, bagaimana menjalankan otoritas atas orang lain, seperti yang diungkapkan oleh perwira di Kapernaum, menurut Matius 8 ayat 8 sampai 9. Mengetahui cara mengirim otoritas kepada perwira militer. Sering mematuhi kehendak Tuhan segera terjadi setelah mendengarkan Injil. Mereka menyadari bahwa penundaan bisa menjadi bencana. Mereka tidak segan-segan mengikuti perintah jika nyawa mereka dalam bahaya. Mengapa ragu-ragu saat jiwa mereka masuk dalam bahaya? Sering mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka memahami kebutuhan untuk tunduk sepenuhnya kepada sang otoritas. Jika itu hanya permainan, seorang mungkin dibenarkan menjadi setengah berhati-hati, tidak menganggap serius sesuatu. Tetapi peperangan, baik peperangan fisik maupun peperangan rohani, membutuhkan kesempurnaan pengabdian dan konsentrasi total kepada tugas yang ada di pundak mereka. Efesus 6 ayat 11-13. Sering memengaruhi seluruh keluarga mereka untuk Tuhan. Dengan ketundukan yang begitu hati-hati kepada kehendak Tuhan, mereka memberikan contoh penting bagi anak-anak mereka. Anak-anak mereka melihat bahwa melayani Tuhan itu adalah perkara yang serius. Bagian berikutnya, mengetahui cara melatih otoritas perwira militer. Sering membesarkan anak-anak mereka dengan tunduk, taat kepada orang tua, akhirnya mengikuti orang tua dalam kepatuhan mereka. Ini tidak berarti mereka harus memakai disiplin militer secara ketat, tetapi mereka menjalankan otoritas. Dengan ketegasan, dianjurkan bagi seseorang anak untuk menurut. Dengan kebijaksanaan, wajar bagi seorang anak untuk taat. Dengan cinta kasih, dengan kemauan bagi seorang anak untuk patuh. Demikian juga untuk menjadi penatua yang mengurus rumah Allah. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 1 Timotius 3 ayat 4-5. Setelah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengurus rumah Allah, dengan terlebih dahulu menjalankan otoritas atas rumah tangganya sendiri. Kesimpulannya, tujuan kita bukan mendorong orang lain untuk mendaftar di akademi militer, tetapi untuk menyarankan kita sebaiknya mengingat contoh-contoh di dalam dunia militer, karena kita harus menjadi umat di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus, otoritas atas segala sesuatu di surga dan bumi, otoritas yang menuntut kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Dalam usia yang ditandai dengan sikap permisif, adalah wajib bagi orang Kristen memiliki sikap militer mengenai otoritas, karena kita terlibat di dalam peperangan rohani dengan iblis dan pengaruh-pengaruhnya. Tidak tunduk pada otoritas Tuhan dengan segera bisa berarti mencelakakan jiwa kita sendiri dan teladan buruk bagi anak-anak kita. Tidak menjalankan otoritas kita sebagai orang tua Kristen dapat menyebabkan anak-anak kita mengambil jalan yang luas menuju kehancuran ataupun kebinasaan. Dapat membawa anak-anak kita kepada iblis dengan materi-materi yang ditawarkan sebagai pengganti pola asuhan. Jauh lebih baik menjadi seperti Kaleb
yang dengan sepenuhnya melayani Tuhan, dan juga menjadi seperti Yosua yang menyatakan, "Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan." Apakah iman kita seperti perwira yang mengakui kekuatan otoritas ketika dia melihatnya? Jika kita belum menaati Injil Kristus atau kembali kepada Tuhan, ikutilah teladan Kornelius dan kepala penjara di Filipi dan segera bertindak. Itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi anak-anak dan teman kita juga. Sobat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar banyak dari disiplin dunia militer. Dan itu mengajarkan kita bagaimana kita ketika menjadi otoritas, kita berlaku tegas kepada bawahan kita. Dan ketika kita menjadi bawahan, kita juga tunduk kepada otoritas di atas kita. Dan di atas semuanya, kita semuanya harus tunduk kepada pemerintahan yang paling tinggi, yakni Tuhan di atas segala Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Kiranya setiap diri kita dengan sukacita mentaati otoritas-otoritas di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.